Ya, pemirsa, kita langsung saja berdiskusi dengan Fathor Rahman selaku Komisioner KPU Kabupaten Pamekasan. Selamat malam, Pak Fathor. Selamat malam, Mas Ya, Orlando ya. ya, Pak Fathor, ini apa indikasi pelemparan bom Molotov ini, Pak, dari informasi yang Anda dapatkan? Baik, saya kan awalnya tidak mendapatkan informasi secara langsung kan dari PPS ataupun dari PPK setempat gitu. Saya baru tahunya kan dari media ramai ternyata ada salah satu rumah ketua KPPS Dusun Timur TPS 6 desanya Labu Dajah itu yang katanya dibom pakai bondet oleh orang yang tidak dikenal. Karena kejadiannya Senin dini hari jam 3 sehingga kemudian Senin pagi ketika sudah mulai ramai di media itu kami langsung minta PPK untuk investigasi dan mengetahui apa motif dari terjadinya ledakan di rumah ketua KPPS itu. Nah, termasuk kemudian saya minta PPK karena memang kan kita punya badan ad hoc di tingkat kecamatan, di tingkat desa, PPS-nya Labu Dajah, saya minta untuk kemudian ditemui, kemudian diwawancari langsung terkait dengan peristiwa tersebut. Nah, dari hasil ya informasi yang diperoleh sebenarnya tepatnya bukan di rumah ketua KPPS, tetapi di rumah anaknya. Karena kebetulan Pak Kusairi selaku ketua KPPS di TPS 6 Dusun Timur, desanya Labu Dajah itu kan ada di depan, kemudian di belakang itu ada rumah yang juga ditempati anaknya. Sedangkan yang dibom itu adalah rumah anaknya begitu. Nah, kemudian kita konfirmasi apakah ada kaitannya dengan waktu pemungutan dan penghitungan suara ketika hari Rabu tanggal 14 Februari kemarin. Nah, apakah ada peristiwa-peristiwa ataukah ada semacam proses pemungutan dan penghitungan suara yang tidak berjalan lancar? Ternyata ketika PPK kami kemudian investigasi menanyakan langsung ke PPS termasuk ke Pak Kusairi sendiri selaku ketua PPS. Jadi pada waktu pemungutan dan penghitungan suara itu tidak ada kejadian apa-apa. Proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar, tidak ada protes, baik ketika kemudian dilakukan penghitungan mulai dari penghitungan surat-suara untuk DPR, untuk Presiden, DPR, DPD sampai DPD Kabupaten. Jadi berjalan lancar-lancar saja dan normal-normal saja. Sehingga kemudian untuk dinyatakan ada kaitannya dengan pemilu, kita belum bisa memastikan hal tersebut. Belum bisa dipastikan begitu ya Pak ya, apakah ini ada kaitannya dengan pemilu begitu. Nah, ini kan kejadiannya Selasa dini hari begitu ya, artinya tengah malam begitu. Apakah ada saksi mata sejauh ini terkait dengan kejadian pelemparan bahan peledak ini? Nah, itu sedang didalami oleh pihak aparat kepolisian karena Senin tanggal 19 jam 3 itu kemudian kan pagi hari kan langsung pihak kepolisian langsung turun melakukan semacam investigasi termasuk kemudian menanyakan saksi-saksi di sekitar TKP. Jadi memang saat itu kondisi masyarakat sedang normal-normal saja, sedang istirahat semua, termasuk kemudian Pak Kusairi beserta keluarganya juga sedang istirahat semua. Jadi tidak ada orang yang bisa diminta keterangan secara langsung oleh memang pihak kepolisian. Tiba-tiba kemudian terjadi ledakan yang luar biasa begitu. Sehingga memang salah satu kunci yang kemudian bisa diminta keterangan menurut informasi dari kepolisian itu adalah Pak Kusairi sendiri. Bisa saja kan kemudian peristiwa ini memang murni motifnya bukan karena pemilu tapi ada persoalan pribadi ya. Nah, apakah kejadian ini sudah pernah terjadi sebelumnya atau ini baru pertama kali terjadi? Belum, biasanya kan kalau berkaitan langsung dengan pada saat pemungutan dan penghitungan suara itu, peristiwa-peristiwa seperti ini kan biasanya terjadi di TPS. Tidak sampai kemudian mengancam atau meneror rumah penyelenggara yang kejadiannya setelah justru pemungutan dan penghitungan suara sudah berlangsung beberapa hari sebelumnya. Ini kan sudah 5 hari setelah pemungutan penghitungan suara kejadiannya kan gitu. Dan
pada saat pemungutan penghitungan suara juga tidak ada protes apa-apa, berjalan lancar, tidak ada semacam protes gitu pada saat pemungutan perhitungan suara. Sehingga normal saja sebenarnya berjalan pemungutan perhitungan suara di TPS 6 Dusun Timur, Desa Labu Dajah, Kecamatan Kota Pamekasan itu begitu. Oke, baik. Jadi seperti apa? Apakah polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara sejauh ini dari informasi yang Anda dapatkan, Pak Fathor? Sudah kami kemarin juga bahkan BPK juga sudah turun ke lokasi kejadian itu bersama pihak kepolisian dan melakukan semacam olah TKP, termasuk kemudian apa saja benda-benda yang kemudian bisa dijadikan semacam bukti untuk mencari siapa sebenarnya seseorang yang melakukan tindakan teror seperti ini kan gitu. Dan apakah kemudian ini motifnya ada kaitannya dengan pemilu atau memang persoalan pribadi. Dan itu sedang dikaji dan masih sedang dilakukan semacam pendalaman oleh pihak kepolisian. Baik, terima kasih Pak Fathor Rahman selaku Komisioner KPU Kabupaten Pamekasan sudah berdiskusi bersama kami di Berita Satu Malam. Semoga kasus ini bisa terang benderang begitu ya Pak ya, dan segera diketahui apa seperti apa motif dan seperti apa duduk permasalahannya. Terima kasih, selamat malam, salam sehat selalu. Baik.